Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dari orang-orang adalah mereka mengatakan bahwa mereka jatuh cinta dengan seseorang dan terlalu terikat padanya. Dan itu menyakiti kami berdua kan? Itu menyakiti saya dan juga orang lain. Bagaimana saya bisa mencintai seseorang tanpa terikat padanya? Itu adalah salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Nah, untuk memahami hal ini, pertama-tama Anda perlu memahami apa perbedaan antara cinta dan keterikatan. Saya akan memberitahu Anda perbedaannya. Jika Anda jatuh cinta dengan seseorang, ini berarti cinta murni. Cinta yang saya katakan, Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan kebahagiaan seseorang. Oke? Itulah yang Anda katakan Anda membutuhkan kebahagiaan seseorang. Jika kebahagiaan itu termasuk saya, itu jauh lebih baik. Jika tidak termasuk saya, tidak apa-apa. Saya tetap membutuhkan kebahagiaan seseorang. Itulah cinta. Dan dalam keterikatan, Anda mengatakan Anda perlu membuat saya bahagia. Oke? Jika mereka tidak mampu membuat Anda bahagia, lalu apa yang Anda katakan? Mengapa Anda tidak membuat saya bahagia? Oke? Cinta yang Anda berikan kepada saya dan hal-hal yang Anda lakukan untuk saya bukanlah cinta sejati. Cukup. Itu yang kamu katakan, itu disebut keterikatan. Oke? Jadi apakah kamu melihat perbedaannya? Artinya dalam cinta, kamu memikirkan kebahagiaan orang lain, oke? Sebagai hasil dari memikirkan kebahagiaan orang lain atau mengharapkan kebahagiaan orang lain, kamu mendapatkan hal yang sama kembali, oke? Tetapi dalam keterikatan, kamu hanya menginginkan kebahagiaanmu sendiri. Itu adalah bentuk keegoisan, oke? Jadi inilah perbedaan antara cinta dan keterikatan. Jadi bagaimana keterikatan terjadi? Begini cara kerjanya. Kamu melihat orang ini dan kamu berpikir, oh, dia sempurna untukku, dia yang terbaik untukku dan aku ingin bersama orang itu selamanya. Aku perlu bersamanya selamanya. Aku tahu aku tidak ingin membiarkan orang itu pergi dari hidupku, oke? Aku tidak ingin membiarkan orang itu menjalani hidupku. Aku perlu bersama orang itu. Dalam hal ini, kamu memegang erat orang itu, oke? Kamu menggenggam orang itu dan kamu tidak ingin melepaskannya. Lalu apa yang kamu lakukan di langkah selanjutnya? Kamu mencoba melindunginya. Oke, terkadang kamu terlalu melindunginya. Jadi beberapa orang ditangkap, mereka diberi batasan. Oke, kamu seharusnya tidak menggunakan media sosial. Seharusnya kamu tidak pergi dan berbicara dengan orang lain, kan? Kamu seharusnya tidak keluar rumah. Ingat, semakin kamu mencoba untuk mempertahankan hidup seseorang dan semakin kamu mencoba untuk mengendalikan hidup seseorang, kemungkinan besar kamu akan kehilangan orang itu. Karena jika kamu menyelami ajaran Buddha, mereka mengatakan bahwa kamu hidup di dunia pribadimu sendiri. Begitu juga orang lain. Sama seperti kamu, orang lain juga hidup di dunia pribadi mereka. Kamu menciptakan dunia pribadimu sendiri, kamu menciptakan kebahagiaanmu sendiri, kamu menciptakan kesedihanmu sendiri, dan semua yang kamu ciptakan diciptakan oleh dirimu sendiri. Duniamu diciptakan oleh dirimu sendiri. Begitu pula dengan orang lain. Mereka hidup di dunia pribadi mereka. Sama seperti kamu ingin bahagia dan ingin bebas, orang-orang di sekitarmu juga ingin bahagia dan bebas. Jadi apa yang terjadi ketika kamu mencoba membatasi seseorang? Yang terjadi adalah mereka tidak menyukainya. Tidak ada yang suka berada di bawah kendali penuh seseorang. Mereka perlu memiliki kebebasan dalam hidup mereka. Jadi kemungkinan besar kamu akan kehilangan orang itu jika kamu mencoba melindungi, terlalu melindungi, dan terlalu menahannya. Anda terikat padanya dan berpegang teguh pada orang itu dan Anda berpikir, saya harus bersama orang itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Anda menjadi takut kehilangan orang itu. Anda berpikir bagaimana jika orang ini pergi meninggalkan saya, oke? Apa yang akan terjadi pada saya, oke? Seluruh dunia saya akan hancur berantakan, oke? Ingatlah kenyataan hidup adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang abadi, oke? Setiap orang, setiap hal, setiap pengalaman dalam hidup ini akan berubah. Itulah kenyataan hidup. Jadi begitulah keterikatan terjadi. Tetapi dalam cinta, Anda sampai pada kenyataan, oke? Ketika Anda mencintai seseorang dengan benar dan murni tanpa terlalu banyak keterikatan, Anda sampai pada kenyataan ini, ke dunia nyata ini. Anda tahu bahwa orang-orang di sekitar saya tidak akan hidup selamanya bersama saya. Itu tidak akan terjadi. Nah, salah satu hal yang perlu diingat setiap saat, setiap hari, adalah bahwa Buddha berkata, ingatlah bahwa setiap orang di sekitar Anda, oke, setiap orang yang mencintai Anda dan yang Anda cintai akan meninggalkan Anda, oke? Anda harus berpisah dari orang-orang ini. Saya tahu itu menyakitkan, sulit untuk dipikirkan karena kita mencintai orang, oke? Kita takut kehilangan mereka suatu hari nanti dengan satu atau lain cara, oke? Cepat atau lambat ini akan terjadi. Setidaknya saat kematian akan terjadi. Jadi kita harus meninggalkan orang-orang di sekitar kita, oke? Kita tidak akan hidup selamanya.
Jadi ketika Anda menyadari bahwa itulah kenyataannya, oke? Ketika Anda menyadari itu, Anda sampai pada kenyataan dan berpikir, oke, saya memiliki waktu yang sangat-sangat singkat dengan orang-orang ini. Sebenarnya hidup itu singkat, oke? Jika kita hidup, jika tidak terjadi apa-apa pada kita, kita mungkin hanya akan hidup selama 85 tahun. Siapa tahu, oke? Jadi hidup sangat singkat. Lalu Anda tahu bahwa saya tidak akan hidup dengan orang ini selamanya. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menunjukkan cinta, kasih sayang, kebaikan, dan belas kasih Anda kepada orang ini dengan cara terbaik yang Anda bisa dalam waktu singkat ini. Karena Anda tahu bahwa Anda memiliki waktu yang sangat singkat, oke? Jadi untuk mencintai seseorang, Anda perlu memahami realitas hidup. Apa realitas hidup? Segala sesuatu tunduk pada perubahan, oke? Segala sesuatu selalu berubah. Itu disebut anita dan Buddhisme, oke? Itu tidak permanen, itu tidak kekal. Hal kedua adalah bahwa setiap orang di dunia pribadi mereka menderita, oke? Kita menderita di dunia pribadi kita sendiri, kan? Jadi kita memiliki penderitaan pribadi dan personal kita sendiri. Sama seperti orang lain juga menderita dalam hidup mereka, oke? Jika kita mengharapkan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan dan semua persyaratan 100% dalam hidup kita, itu tidak akan terjadi. Sadarilah itu, oke? Karena setiap orang secara pribadi mengalami penderitaan, pahamilah ini, itulah yang disebut kebenaran. Dan yang ketiga adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Anda tidak dapat mengendalikan orang-orang di sekitar Anda sepenuhnya, oke? Itu disebut realitas. Anda tidak dapat mengendalikan dunia ini, oke? Masalahnya adalah kita mengkhawatirkan orang yang tidak dapat kita kendalikan, oke? Bisakah Anda mengendalikan perilaku orang? Tidak. Anda tidak bisa melakukannya. Bisakah Anda mengendalikan bagaimana orang berperilaku dan bagaimana orang memperlakukan Anda? Bagaimana orang berbicara kepada Anda? Bagaimana orang berpikir tentang Anda? Tidak. Itu urusan mereka sendiri. Oke? Jadi yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda hidup dalam kehidupan pribadi Anda. Cara Anda menjalani kehidupan pribadi Anda. Itu sepenuhnya di bawah kendali Anda. Jadi pahamilah 3 hal ini. Segala sesuatu dapat berubah. Setiap orang menderita di dunia pribadi mereka. Dan tidak semua orang di dunia ini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Ini disebut kebenaran dalam hidup ini. Ini disebut realitas dalam hidup ini. Begitu Anda memahami ini, Anda akan tahu dan Anda akan belajar bagaimana berbelas kasih kepada orang lain. Oke? Anda harus mencintai orang lain dan kemudian Anda dapat berharap apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi padamu, baik kau tetap bersamaku atau tidak apa-apa. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Aku mendoakan kebahagiaanmu. Oke? Maka cinta itu tidak akan pernah menyakitimu. Oke? Tetapi keterikatan, ketika kamu terlalu terikat kepada orang lain, itu pasti akan menyakitimu. Jadi doakan yang terbaik untuk semua orang, yaitu kebahagiaan untuk semua orang. Dan kemudian kamu akan menemukan hal-hal yang kamu cari dalam hidupmu.